Pemirsa, bagi kita yang sibuk, sering menikmati segelas kopi manis dan camilan-camilan manis sering dianggap sebagai reward kecil setelah bekerja keras. Sayangnya, budaya manis yang menjadi keseharian ini bukanlah sebuah penghargaan, melainkan sebuah jebakan. Banyak dari kita sering lupa bahwa setiap gram gula berlebih yang masuk ke tubuh adalah akumulasi jangka panjang bagi sistem metabolisme tubuh Anda. Ia bekerja dalam diam, melukai dinding pembuluh darah dan perlahan merampas produktivitas Anda secara perlahan-lahan. Pemirsa, diabetes bukanlah bencana yang datang tiba-tiba. No. Tapi diabetes adalah hasil apa yang Anda lakukan setiap hari, bahkan bertahun-tahun. Jangan biarkan manisnya hari ini membangkrutkan aset kesehatan Anda di masa depan. Mari, pegang kembali kendali tubuh Anda dan mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut. Coki Sitohang. Terima kasih kepada Bang Boy Noya yang sudah menyampaikan pesan yang mendalam barusan. Bahwa kita sering lupa. Setiap gula berlebih yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa melukai dinding pembuluh darah. Kemudian perlahan namun pasti akan merampas produktivitas kita secara berkelanjutan. Dan ini akan terus terjadi di usia berapa Anda sekarang? Saya lagi mikir tadi pas sambil dengar omongan itu. Dari umur berapa saya berlebihan mengonsumsi gula? Pemirsa, ini yang akan kita bahas bersama dengan para praktisi kesehatan, sahabat-sahabat saya, sahabat Anda juga. Bang Paidon dan Mbak Preti. Dampak gula berlebih dan apa solusinya? Jadi kalau nggak ada solusi, program ini nggak jalan. Pemirsa, kami punya info sehat yang siap dipancarkan. Berikut ini. Info sehat berikut ini adalah tentang lebih dari 60% penduduk Indonesia mengonsumsi utamanya minuman manis. Kita akan dengarkan paparan dari Bang Paidon berikut ini. Ya, Bang Coki memang benar. Kebiasaan mengkonsumsi minuman manis di kalangan masyarakat di Indonesia itu ada di angka 61,27% menurut data Kementerian Kesehatan. Dan ini usia manusia antara 3 tahun ke atas. Tentu kita harus waspada ya dan kasih perhatian khusus karena kebiasaan mengkonsumsi minuman manis ini dampaknya itu sangat serius ya. Dia bisa memicu banyak masalah karena gula darah yang tinggi itu memicu masalah pada pembuluh darah. Ketika ada masalah pada pembuluh darah artinya apa? Semua organ tubuh kita terpengaruh, Bang Coki. Otak kita terpengaruh, mata kita terpengaruh, jantung kita terpengaruh. Dan itu bayangkan proses kerusakan itu dimulai sejak usia 3 tahun. Ketika kebiasaan ini mulai dilatih. Walaupun mungkin banyak yang tidak tahu. Masalah ini bisa menjadi masalah besar. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya lagi berusaha mendengarkan, tetapi sisi lain juga saya sungguh terganggu Bang dengan berita-berita yang ada di media sosial ini pemirsa. Ya, anak-anak muda umur 19, 24, gara-gara diabetes, ada yang kena stroke, gagal ginjal, usia 32 tahun sudah nggak bisa bekerja. Kenapa ya kita dari kecil dibiasakan, saya bukan bermaksud mau menyalahkan orang tua saya, enggak. Tapi kenapa kita begitu mudah terpapar dengan mamin? Apakah memang ini natur kita, Mbak Preti? Jadi ya si mamin manis ini atau makan minum manis ini rasanya kok udah jadi kebiasaan ya. Begitu ya maksudnya Abang ya? Maksud saya gitu, iya. Mamin manis yang dikonsumsi secara berlebihan tentu akan menimbulkan sebuah keadaan. Ya. Dimulai dengan kita minum manis nih atau makan manis. Tubuh ngeluarin insulin. Ya. Insulinnya bertugas untuk memasukkan gula ke dalam sel tubuh. Ya. Terus nggak sampai 1 jam lagi, minum lagi yang manis. Keluar lagi insulin. Lama-lama sel tubuh kebal, baal sama insulin. Nah, itulah sebuah keadaan yang disebut dengan resistensi insulin. Gaya hidup seperti demikian pemirsa yang akhirnya menimbulkan diabetes
yang bisa terjadi pada anak muda. Jadi gak cuma soal masalah keturunan sebenarnya. Padahal kalau dilihat di sosial media mungkin pemirsa juga pernah lihat ya, banyak anak kecil yang gemuk dengan ciri-ciri lehernya hitam gitu ya, dianggapnya sebagai dakian gitu. Padahal itu adalah akanthosis nigricans pemirsa. Itu bukan cuma sekedar daki nih, itu adalah tanda resistensi insulin. Di mana sel tubuh sebenarnya sudah kebal dengan hormon insulin dia dihasilkan. Bisa kebayang ya pemirsa ya kalau misalkan sudah tampak di kulit, berarti di dalamnya kan sudah mengalami gangguan dong. Pembuluh darahnya didiamkan, rusak begitu saja. Ada lagi Mbak Preti yang membuat saya makin prihatin dan khawatir tentang nasib anak-anak muda Indonesia. Pada usia produktif, bahkan usia remaja, anak-anak ini cenderung kelihatan lemesan. Bang, ini momen terbaik untuk mengingatkan. Ada 2 cerita itu, Bang Coki. Pertama, kalau kita mengkonsumsi gula yang karbohidrat yang sederhana, gula lah gitu ya, itu kan gula darah cepat naik, kemudian cepat turun. Kalau kita mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks, gula darah tuh naiknya lambat. Kalau gula darah cepat naik, cepat turun, pada saat naik kita tuh ngerasa high. Tapi dia cepat turun. Ketika turun tuh kita crash, mood kita jelek. Kemudian tenaga kita di dalam pembuluh darah tiba-tiba hilang gitu. Jadi kita seperti mengalami kondisi sedikit hipoglikemi. Nah, kebayang nggak kondisi ini terjadi bersamaan dengan otak kita terganggu sama sosial media yang scroll-scroll video-video pendek yang short-short, jadi membuat kita tuh nggak konsen. Saya tambahkan lagi, ketika gula dikonsumsi berlebihan terjadi pengentalan darah. Artinya gula dan oksigen yang nyampe ke otak itu juga lebih sedikit daripada yang seharusnya. Artinya otak itu nggak berfungsi seperti yang seharusnya. Ngantukan. Tidak berfungsi optimal. Karena sudah tahu dampaknya buruk, pemirsa, sekarang yang saya pikirkan adalah begini. Apa solusi luar dan dalamnya untuk permasalahan bangsa kita? Silakan. Solusi instannya tentu ada ya. Jadi solusi instan kalau memang sudah telanjur diabetes ya tentu harus dapat obat dari dokter. Mencegah komplikasi. Nah kemudian tentu kita perlu mengubah gaya hidup. Tapi perlu ketahui Bang Coki bahwa mengubah gaya hidup ini perlu waktu. Sementara kita butuhnya sekarang nih. Supaya tidak terlanjur ada kejadian komplikasi yang menyebabkan masalah menjadi lebih parah. Salah satu yang bisa kita lakukan sekarang adalah menggunakan teknologi laser. Nah teknologi laser itu langsung membantu kita pada inti masalah yaitu masalah kesehatan pembuluh darah dan masalah darah. Dan ketika dia menyinari pembuluh darah di pergelangan tangan, dia merangsang produksi molekul namanya oksida nitrit atau nitric oxide. Nah, dengan bantuan oksida nitrit atau nitric oxide, dia membantu membuka pembuluh darah sehingga aliran darah lebih lancar. Kedua yang dilakukan oleh teknologi laser adalah membantu mengurai penggumpalan darah. Biasanya kalau orang mengkonsumsi makanan dan atau minuman manis, itu nggak jauh-jauh, kalau minuman manis itu suka ada susu dan atau kental manis atau creamer. Itu yang memicu pengentalan darah. Yang mengental apanya? Sel-sel di dalam darah kita, sel darah merah, darah putih, kolesterol, kemudian trigliserida, asam urat, dia menggumpal di situ. Nah, ketika dia menggumpal, ini memicu terjadinya masalah baru. Darah yang mengangkut gula tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Gula tidak bisa diantar ke organ target. Dengan bantuan teknologi laser yang sama yang tadi membuka pembuluh darah, dia juga membantu mengurai penggumpalan darah. Ketika penggumpalan ini terurai, maka yang terjadi adalah darah bisa menjalankan fungsinya mengantar gula ke organ target untuk kemudian dipakai. Dan pada saat yang bersamaan, peluang atau kondisi di mana gula melukai dinding dalam pembuluh darah bisa kita kurangi. Itu sebabnya, ayo kita mulai pakai teknologi laser sekarang juga. Dan yang kedua, poin yang penting Bang Coki dan pemirsa di rumah, biasanya orang yang punya masalah dengan sering mengkonsumsi makanan dan atau minuman manis, kurang mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya, sementara tubuh kita membutuhkan vitamin, mineral, antioksidan yang terdapat pada makanan tersebut. Yang terjadi apa? Kualitas tubuh kita nggak bagus. Proses pencegahan untuk terjadinya komplikasi tidak optimal. Bagaimana caranya? Padahal pembuluh darah sudah dibuka nih sama teknologi laser. Darahnya sudah lancar nih, tapi nutrisinya kurang. Nah, kita bisa melakukannya dengan mengkonsumsi suplementasi yang mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan. Jadi ada upaya dari luar, menggunakan teknologi laser dan dari dalam. Nah, antioksidan yang di dalam suplementasi sebaiknya yang beragam, jangan cuma satu. Vitaminnya juga yang multivitamin. Multivitamin itu artinya vitaminnya lengkap. Mineralnya juga kalau bisa yang lengkap. Jadi kita bisa mendapatkan semua sambil tentu kita harus melakukan edukasi untuk mulai belajar mengkonsumsi makanan sehat. Ini perlu waktu. Tapi dengan konsumsi suplementasi, ini kita bisa dapatkan secara instan untuk membantu kesehatan kita. Tampaknya agak repot ya mengumpulkan multivitamin dan ragam antioksidan. Jika membutuhkan yang solusi sederhana, apa saranmu?
setuju dengan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Coki bahwa memang sulit untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Kenapa? Karena memang data dari Kemenkes menunjukkan 96,5% warga Indonesia kurang konsumsi sayur dan buah. Perlu dipahami juga bahwa penyebab beragam penyakit kronis itu gak hanya masalah pola makan yang tidak baik. Ada paparan radikal bebas yang nggak bisa kita lawan sepenuhnya dengan upaya pribadi. Contohnya radikal bebas ini ada di mana-mana. Asap rokok, mikroplastik, polusi udara, makanan atau minuman yang tidak diolah dengan baik. Belum lagi radikal bebas yang diproduksi dari dalam tubuh. Itu semua bisa menimbulkan sebuah keadaan yang kita sebut dengan stres oksidatif. Akhirnya timbul semua dampaknya. Contohnya tensi yang tinggi, pembuluh darah jadi kaku, diabetes, gula darah tinggi, penyakit jantung koroner, serangan stroke, Alzheimer atau demensia Alzheimer, penuaan dini yang tampak di kulit, radang sendi, penyakit kanker. Makanya kita membutuhkan antioksidan untuk melawan radikal bebas tersebut. Jawabannya adalah dengan menerapkan solusi sehat luar dan dalam. Ibarat pohon, kalau kita tanam pohon pasti pengennya pohon tersebut tumbuh subur, daunnya banyak ya, buahnya manis-manis, rindang. Otomatis pohon tersebut harus disiram setiap hari dengan aliran air yang baik dan juga diberikan pupuk. Nah, tubuh kita juga sama. Kita membutuhkan aliran darah yang lancar. Bisa dengan menggunakan teknologi laser dan sebagai pengganti pupuk. Untuk kesehatan tubuh kita adalah suplementasi antioksidan. Jadi pastikan Anda pemirsa terapkan solusi sehat luar dan dalam sekarang juga. Hari ini Anda menyaksikan Go Healthy bukan kebetulan. Ada makna sinergis. AccuLaser seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri. Tadi sudah dibahas sama Bang Paidon. Manfaat teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah. Ini alat dari luar. Satu lagi yang dari dalam adalah Anda dan saya mengonsumsi 2 tablet suplemen Evolife AS10. 2 hal disinergikan, maka menjadi pilihan yang ideal bagi kita dan keluarga. Untuk apa? Pertama, kita perlu meningkatkan kualitas kesehatan kita. Jangan hanya biasa-biasa saja. Supaya kita bisa terhindar dari komplikasi. Serangan jantung, gagal ginjal, stroke, ini semua yang bisa merenggut masa depan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, pemirsa, adik-adik, kakak-kakak semua, Anda harus dapatkan AccuLaser dan suplemen Evolife AS10 lewat jalur yang tepat. Kami pancarkan nomor telepon yang Anda bisa hubungi. Gogomall. Dan Anda bisa kunjungi cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Jika Anda membutuhkan nasihat lebih lanjut, bahkan pendampingan eksklusif dari tim Customer Relation, dengan senang hati Gogomall akan menyediakannya untuk 30 hari ke depan ketika Anda sudah melakukan pemesanan ini. Kami mohon Anda juga tetap waspada terhadap segala bentuk promosional yang mengatasnamakan Gogomall. Khawatir itu orang-orang tak bertanggung jawab. Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Pemirsa, segera gunakan AccuLaser dan juga mengonsumsi suplemen Evolife AS10 untuk solusi sehat luar dan dalam. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat.
Kami memulai segmen baru ini dengan solusi sehat untuk Anda. Pemirsa pernah dengar astaxanthin? Pasti Anda familiar karena sering disebutkan dalam program Go Healthy. Bagaimana dampak astaxanthin dalam mengurangi risiko neuropati diabetes? Penjelasannya di Mbak Preti, silakan. Baik Bang Coki, jadi neuropati diabetes ini merupakan salah satu komplikasi yang sering dialami oleh penderita diabetes. Ditandai dengan gejala berupa baal, kebas, kesemutan, panas dingin pada ujung jari kaki maupun ujung jari tangan. Itu terjadi karena pembuluh darah dan saraf di sekitar sana sudah mengalami kerusakan. Permasalahannya adalah gak hanya berhenti pada gejala tersebut. Neuropati diabetes yang tidak diatasi dengan baik bisa menimbulkan luka diabetes, gangren, bahkan beresiko untuk diamputasi. Nah, makanya penting bagi penderita diabetes ini mencukupi kebutuhan antioksidan yang dapat menjaga kesehatan darah, pembuluh darah, dan saraf. Salah satunya adalah astaxanthin. Astaxanthin sendiri terkenal sebagai raja dari antioksidan karena memiliki kekuatan 1000 kali lipat lebih tinggi dibandingkan vitamin C dan vitamin E dalam menangkal radikal bebas. Asalnya bisa didapatkan dari salmon, krill, lobster, tapi yang paling baik adalah dari alga. Astaxanthin yang berasal dari alga ini dapat menjaga kesehatan darah, pembuluh darah, saraf, otak, bahkan terkenal di dalam dunia anti-aging untuk menjaga kesehatan kulit. Oleh sebab itu, pemirsa yang mengalami diabetes, yuk cukupi kebutuhan antioksidan, salah satunya adalah astaxanthin agar kehidupan Anda menjadi lebih baik dan produktif karena kesehatan Anda dapat meningkat. Terima kasih penjelasannya Mbak Preti. Lagi-lagi astaxanthin, si raja antioksidan. Manfaatnya juga harusnya bisa menurunkan peringkat manusia Indonesia kelima di dunia dalam hal mengalami diabetes. Tapi Bang Paidon, orang kalau ngomongin komplikasi itu biasanya hanya taunya permukaan saja. Dia lupa sama radikal bebas. Rasanya ini belum sefamiliar gula, kolesterol. Gitu. Mohon penjelasan, Dak. Radikal bebas itu adalah konsekuensi kehidupan. Sebetulnya tubuh kita membutuhkan radikal bebas untuk proses pembakaran energi. Tapi ketika berlebihan, dia menjadi merusak. Kita membutuhkan antioksidan yang banyak supaya bisa bekerja sama untuk membantu kesehatan tubuh kita secara umum. Apa yang kita bisa dapatkan? Misalnya antioksidan apa? Misalnya inositol, cysteine, alpha lipoic acid, resveratrol, choline bitartrat, kemudian ekstrak sitrus, kulit pohon pinus, astaxanthin, bunga marigold, lycopene. Itu adalah berbagai contoh antioksidan yang bisa membantu mengoptimalkan status kesehatan tubuh kita. Nah, beruntungnya kita sekarang antioksidan ini sudah bisa kita dapatkan dalam satu suplementasi. Dan beruntungnya lagi, suplementasi ini bekerja sama dengan adanya multivitamin dan multimineral yang bekerja sama dengan antioksidan sehingga memberikan efek proteksi bagi tubuh kita selain efek membantu proses metabolisme yang baik, Bang Coki. Ada 10 bahan antioksidan. Tadi Bang Paidon sudah membahas hal itu. Maka pertanyaannya menjadi bagaimana cara kita memilih suplementasi yang tepat sesuai dengan tantangannya? Iya betul sekali. Kalau misalkan ada suplementasi ya kenapa enggak? Pilih suplementasi yang kandungannya sudah lengkap dan dibuat dengan teknologi berpaten. Salah satunya adalah untuk meningkatkan daya larut sehingga suplementasi tersebut bisa larut sempurna. Lalu yang ketiga tentunya sudah dibuat dengan standar farmasi yang tinggi. Lalu tentunya terbuat dari bahan dasar alami dan tentunya adalah yang sudah telah tersertifikasi dengan BPOM. Kriteria yang tadi disampaikan oleh Mbak Preti itu ada di dalam satu botol Evolife AS10 yang mengandung 10 antioksidan ragamnya, vitamin dan mineral lengkap, multivitamin bahkan multimineral. Kabar baiknya adalah suplemen ini sudah masuk ke Indonesia. Semua tentu punya sejarah, ada jalan cerita yang rumit di belakang kehadiran AS10 di Indonesia. Saya ingin berbagi info ini dengan Anda, supaya kita semua kembali dicerahkan. Di luar atmosfer, para astronot menghadapi paparan radikal bebas yang sangat dahsyat. Bahkan ribuan kali lebih mematikan daripada yang ada di bumi. Untuk melindungi para astronot, para ilmuwan mengembangkan antioksidan berteknologi tinggi dengan formulasi yang kompleks dan presisi. Antioksidan ini bermanfaat untuk menangkal dan mencegah ledakan dahsyat dari serangan radikal bebas. Kini hadir di Indonesia untuk meningkatkan kesehatan Anda. Nah, itulah kabar baiknya, pemirsa.
Anda sudah paham ya bagaimana perjalanan suplemen Evolife AS10 yang awalnya memang dirancang, diciptakan untuk astronot, di mana bobot radikal bebas paling besar ada di luar angkasa. Kemudian akhirnya suplemen ini masuk ke Indonesia dan kita bisa mendapatkannya sesuai dengan kebutuhan kita. Karena radikal bebas yang ada di bumi juga pada kadar yang mengkhawatirkan. Dari dalam ada suplementasi. Kita kembali dari luar. Jangan hanya berpikir mengenai supaya gula darah kita terkendali, supaya kolesterol kita turun, asam urat kita terkendali. Teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah adalah bagian dari solusi luar dan dalam. Berarti manfaatnya lebih besar dari itu. Ini yang harus kita dapatkan, Bang. Masalahnya kan kita suka nggak kepikiran bahwa fungsi pembuluh darah itu sedemikian pentingnya untuk menjadi jalan menghantar nutrisi dan mengangkat sampah. Ada dua tuh yang terjadi. Jadi dia membuka nih, pembuluh darahnya membuka, aliran darah kan lancar. Ya. Tapi di dalam darah itu sendiri harus kualitasnya baik. Maka nutrisi yang ada di dalam darah bisa diantar ke seluruh tubuh untuk kemudian ntar bisa dipakai. Nah sekarang challenge berikut adalah nutrisinya ada nggak? Makanya kita menyarankan untuk semuanya dikerjain. Teknologi laser kan sudah lebih dari 10 tahun di Indonesia. Di tahap-tahap awal belum ada tuh teknologi tambahan yang baru yang sekarang kita punya. Salah satunya namanya intranasal. Nah di intranasal itu ada dampak yang lebih baik khususnya untuk wajah, ya di sekitar wajah dan di kepala secara umum. Kenapa? Dengan laser itu bekerja di hidung, maka dia akan membantu mengurangi risiko sinus, mengurangi risiko migrain, membantu sirkulasi darah sekitar mata. Kemudian otak itu bisa mendapatkan suplai darah yang lebih baik, artinya nanti dia bisa mengurangi risiko vertigo, demensia, kemudian juga dia membantu meningkatkan produksi hormon yang namanya melatonin. Sekarang nih ya Bang Coki ya dan pemirsa, banyak anak muda sekarang yang gula darahnya tinggi itu punya masalah dengan tidur. Kalau kurang tidur itu nanti bisa meningkatkan risiko hipertensi, diabetes, kolesterol, obesitas, ya masalah kardiovaskuler. Jadi orang sudah punya potensi masalah karena gulanya tinggi, gara-gara kurang tidur gulanya bisa naik lagi lebih tinggi. Jadi kayak satu lingkaran setan. Take action pemirsa. Take action untuk menjalankan pola hidup sehat dan mulai menggunakan teknologi lasernya. Pada dasarnya teknologi laser merupakan alat kesehatan yang menggunakan laser dengan intensitas rendah, menyinari dua pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur. Bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah dan juga bantu mengendalikan tensi, gula darah, kolesterol, asam urat sehingga dapat mencegah komplikasi lebih lanjut seperti serangan jantung, serangan stroke maupun gagal ginjal. Lebih jauh lagi kalau kita lihat pada pergelangan tangan sebelah kiri ini ada titik akupuntur yang memang berhubungan secara langsung dengan organ jantung dan organ paru-paru. Terlebih lagi sinar laser juga akan meningkatkan kinerja dapur energi yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga proses pembakaran tubuh ini dapat berjalan secara optimal. Nantinya dapur energi bisa merubah gula, kolesterol, dan asam urat menghasilkan ATP sehingga kebugaran tubuh kita bisa meningkat, tapi di saat bersamaan bisa bantu kendalikan gula, kolesterol, dan asam urat. Dan tentunya teknologi laser ini sebaiknya dimanfaatkan sesegera mungkin sebagai bentuk pencegahan, karena mencegah tetap lebih baik daripada mengobati. Oleh sebab itu saya ingin mengajak nih para kaula muda, pemirsa yang masih muda, yang masih merasa dirinya sehat, ingat bahwa seringkali komplikasi menyerang pada waktu yang tidak diinginkan. Sayangilah tubuh Anda dengan menjaga kesehatan Anda semaksimal mungkin. Upayakan solusi sehat luar dan dalam. Dari luar yaitu dengan menggunakan teknologi laser dan dari dalam mencukupi kebutuhan antioksidan dengan konsumsi suplementasi antioksidan yang tepat sekarang juga. Alat kesehatan AccuLaser seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri ini, tadi sudah dijelaskan cara kerjanya dimulai dari dua pembuluh darah utama di sini. Dan juga suplemen Evolife AS10 sudah eksis di Indonesia. Dan ini adalah kombinasi sinergis yang patut kita gunakan, manfaatkan. Jangan sampai ketinggalan dalam rangka menyambut hari depan penuh harapan itu. Dan produktivitas kita meningkat. Antioksidan tinggi, vitamin dan mineral lengkap, itu yang dibutuhkan tubuh. Plus kerja teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah. Sehingga bisa membantu kondisi tubuh kita mengendalikan gula darah, hipertensi diatasi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya adalah jika hal-hal ini terkendali, maka kita akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi. Seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke,
dan lain sebagainya yang menakutkan bukan hanya orang tua, tapi juga anak-anak muda. Dapatkan informasi lengkapnya mengenai Aculaser dan suplemen Evolife AS10 hanya di GoGo Mall. Anda bisa memulai dengan menghubungi nomor yang muncul di layar kaca. Tolong hati-hati pemirsa kalau ada yang menawarkan terkait membawa nama GoGo Mall. Karena GoGo Mall tidak membuka cabang dimanapun. Hanya ada cafe showroomnya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pun GoGo Mall tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Sekali lagi, saya sarankan Anda menghubungi nomor yang muncul di layar kaca Anda secepatnya. Gunakan Aculaser dan konsumsi suplemen Evolife AS10 untuk solusi sehat luar dan dalam. Atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya. Sekarang juga. Di luar atmosfer, para astronot menghadapi paparan radikal bebas yang sangat dahsyat, bahkan ribuan kali lebih mematikan daripada yang ada di bumi. Untuk melindungi para astronot, para ilmuwan mengembangkan antioksidan berteknologi tinggi. Dengan formulasi yang kompleks dan presisi, antioksidan ini bermanfaat untuk menangkal dan mencegah ledakan dahsyat dari serangan radikal bebas. Kini hadir di Indonesia untuk meningkatkan kesehatan Anda. Suplemen kesehatan Evolife AS10 dengan kandungan bahan alami AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat membantu kesehatan tubuh Anda. Evolife AS10. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.